Nasional Jokowi Ma'ruf melaporkan koran Indopos ke Dewan Pers terkait tulisan Indopos berjudul Ahok gantikan Ma'ruf Amin. TKN Jokowi Ma'ruf yang datang ke Dewan Pers diwakili oleh Direktur Hukum dan Advokasi Ade Irfan Pulungan. Ade Irfan menyatakan berita Indopos itu merugikan TKN Jokowi Ma'ruf Amin dan meminta Dewan Pers memproses koran Indopos sesuai aturan jurnalistik. TKN menilai koran Indopos melanggar kode etik jurnalistik dengan memuat berita yang dianggap TKN sebagai fitnah. Kamu tahu nggak sih Indopos itu apa? Atau selama ini kamu nggak pernah baca surat kabar Indopos gitu ya? Apalagi untuk anak-anak 2000-an itu pasti udah sangat jarang baca surat kabar. Oke, aku mau kasih tahu, jadi Indopos ini media surat kabar yang didirikan pada tanggal 23 Februari 2003, di mana Indopos dimiliki oleh PT Indopos Intermedia Press dan terkhusus menjangkau wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat. Indopos ini bukan hanya menjadi media cetak gitu ya, tapi juga memiliki portal media online untuk mengikuti perkembangan zaman dan dimana semuanya serba online dan dapat diakses di mana saja. Tapi setelah beroperasi kurang lebih selama 17 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2020, sangat disayangkan Indopos resmi tutup dan berhenti beroperasi baik di media cetak maupun media online. Walaupun telah beroperasi selama 17 tahun, tentu Indopos tidak luput dari kesalahan, di mana kesalahan ini akan kita bahas dan akan menjadi pembelajaran bagi kita. Oke, jadi latar belakang kasus ini terjadi pada tahun 2019, di mana seperti yang kita tahu bahwa di tahun ini menjadi tahun demokrasi bagi negara Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia akan melakukan pemilihan umum presiden, di mana pada saat itu pasangan calon presiden nomor 1 yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, dan pasangan calon nomor 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Nah, pesta demokrasi ini tentu akan menarik perhatian masyarakat, dan tentu saja media massa juga turut tertarik dan memiliki peran yang besar untuk memeriahkan serta menyebarkan informasi terkait kedua pasangan calon presiden tersebut. Indopos sebagai salah satu media massa juga turut berpartisipasi dan memberitakan calon presiden, tepatnya calon presiden nomor 1, yaitu Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pada tanggal 13 Februari 2019, Indopos memuat satu berita dengan judul Ahok gantikan Ma'ruf Amin, di mana dalam berita tersebut isinya itu terkait prediksi di mana Ahok akan menggantikan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Dan hal tersebut dimuat dalam beberapa skenario dalam berita tersebut. Yang pertama itu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan terpilih menjadi presiden dan calon presiden. Lalu Ma'ruf Amin akan berhenti dikarenakan faktor kesehatan, dan setelah keberhentiannya Ma'ruf Amin, Ahok akan diangkat sebagai wakil presiden dan Jokowi sebagai presiden di negara Indonesia. Setelah itu Jokowi juga turut mengundurkan diri dengan berbagai alasan, di mana pada akhirnya Ahok akan menjadi presiden dan wakil presidennya akan diduduki oleh Bapak Hari sebagai ketua umum Perindo saat itu. Dan di berita tersebut juga dijelaskan bahwa kedua tokoh tersebut berasal dari suku Tionghoa. Baik, beberapa prediksi atau beberapa skenario yang dijelaskan sebelumnya ini didapatkan dari rumor warganet yang dikumpulkan jadi satu dan dimuat dalam suatu berita yang pada akhirnya ini mampu menarik perhatian masyarakat, terlebih lagi menarik perhatian TKN atau Tim Kampanye Nasional Jokowi dan Ma'ruf Amin. TKN ini membawa kasus berita tersebut kepada Dewan Pers, di mana Indopos dianggap telah menyebarkan berita yang kurang akurat dikarenakan informasi tersebut berasal dari prediksi atau rumor yang beredar di media sosial, bukan berdasarkan fakta atau sumber yang terpercaya. Tidak hanya itu, dalam berita tersebut Indopos juga menyertakan kalimat prediksi 2019-2024, di mana kata-kata ini dianggap dapat menggiring opini masyarakat dan mempengaruhi kepada paslon nomor 1. Indopos juga tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait rumor tersebut, di mana walaupun sudah banyak media massa yang menyatakan bahwa prediksi Ahok akan menggantikan Bapak Ma'ruf Amin ini menjadi informasi yang menyesatkan dan dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Sampai di situ terkait kasus Indopos ini juga mereka mencabut dan mengedit berita
dengan inisiatif sendiri yang nantinya itu akan diunggah kembali di media online di indopos.co.id, di mana kemudian tanpa alasannya yang jelas terkait kesalahan informasi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi tidak ada alasan mengapa mereka mengedit dan mengunggah kembali walaupun mereka tahu ada kesalahan informasi. Jadi kasus sebelumnya atau kasus Indopos ini sebenarnya dapat dijelaskan melalui etika komunikasi, di mana etika sendiri berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia dan dijadikan sebagai pedoman tindakan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berkomunikasi pun sebenarnya kita juga memerlukan etika yang disebut dengan etika komunikasi. Terdapat 3 dimensi pada etika komunikasi. Yang pertama, dimensi aksi ini berkaitan dengan deontologis jurnalisme tentang prinsip pelaksanaan profesi untuk melindungi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Lalu ada dimensi sarana atau media hukum untuk mengontrol aktor komunikasi, dan ada dimensi tujuan yang berkaitan dengan nilai demokrasi. Etika komunikasi tidak hanya terkait konteks komunikasi interpersonal saja, tetapi dia juga dapat mencakup komunikasi di media massa, bahkan di new media sekalipun atau media baru. Etika dalam media massa ini memiliki tujuan untuk mengarahkan atau mengontrol konten dan informasi yang akan dimuat nantinya, karena tentu saja informasi yang disebarluaskan di media massa akan memberikan dampak bagi audiens atau masyarakat Indonesia. Etika media ini sebenarnya dirumuskan menjadi suatu kode etik atau disebut dengan kode etik jurnalistik, di mana berguna untuk mengatur dan mempertahankan kualitas maupun kredibilitas pekerja media yang harus sesuai dengan profesinya. Perkembangan globalisasi ini juga tentu saja mempengaruhi di peran media yang semakin tahun semakin besar di dalam masyarakat Indonesia. Maka sangat penting suatu media memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada audiensnya, dan tentu saja harus menjadi media yang sesuai atau media yang berdasarkan fakta, media yang mampu menjadi wadah untuk saling bertukar pendapat dengan tujuan untuk menghormati perbedaan, bukan saling menghakimi, dan mampu menjadi media yang dapat menyampaikan informasi di mana mengandung nilai dan tujuan masyarakat. Dan tidak hanya itu, media juga harus terbuka dengan sumber informasi yang mereka dapatkan, apakah memang kredibel dan diperoleh dari sumber yang jelas, dan masyarakat juga harus tahu gitu dari mana mereka mendapatkan informasi atau sumber informasi tersebut. Pada kasus sebelumnya, yaitu kasus yang dialami oleh Indopos, maka dapat kita lihat bersama bahwa etika media ini sangat penting, harus dimiliki dan harus diterapkan oleh media massa dan media baru. Etika media ini kan dirumuskan dalam suatu kode etik atau kode etik jurnalistik, di mana ini menjadi pedoman dan standar bagaimana cara kerja media dan jurnalis. Kasus yang menimpa Indopos ini juga dapat menjadi contoh adanya pelanggaran kode etik jurnalistik pada pasal 1, 2, 3, 4 serta pelanggaran pedoman pemberitaan media cyber di angka 5A dan 5C. Di mana pelanggaran ini sesuai dengan putusan Dewan Pers nomor 18 tahun 2019. Dan jika dikaitkan antara pelanggaran dan kode etik tersebut, maka pelanggaran Indopos ini dapat dijelaskan atau dijabarkan lebih mendalam, di mana pada pasal pertama itu berkaitan dengan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Lalu di pasal kedua menyatakan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Di pasal ketiga berkaitan dengan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Lalu yang terakhir di pasal keempat ini berkaitan atau menyatakan tentang wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal-pasal yang dilakukan Indopos, maka pemberitaan Indopos terkait Ahok gantikan Ma'ruf teridentifikasi sudah memberikan informasi yang tidak akurat tanpa adanya uji informasi dan menjadi sebuah berita atau informasi fitnah dan berbohong.
Selain itu, pelanggaran pemberitaan media cyber ini yang dilakukan oleh Indopos juga menyangkut pada tindakan Indopos yang mengedit dan mengubah kembali berita terkait masalah tersebut, di mana tanpa adanya klarifikasi yang jelas akan kesalahan yang mereka perbuat. Pemberitaan Indopos ini juga tentu saja dapat merusak harmonisasi masyarakat, sehingga memerlukan peraturan seperti kode etik jurnalistik dan pemberitaan media cyber juga untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan akurat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengamalkan etika komunikasi, tidak hanya saat berkomunikasi dengan orang di sekitar kita, tetapi saat kita menggunakan suatu media massa atau media sosial, agar kita dapat menjadi individu yang lebih sensitif dan mampu memilah konten mana yang isinya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, dan kita juga akhirnya tidak mudah terjerumus dan terprovokasi dengan berita-berita yang sengaja dibuat untuk menciptakan suatu konflik di tengah masyarakat. Oke, itu dia pembahasan kita tentang fenomena atau kasus yang pernah dialami atau dilalui Indopos selama 17 tahun beroperasi. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua dan menjadi contoh bahwa faktanya, etika komunikasi yang dirumuskan dalam kode etik jurnalistik ini sangat penting dimiliki dan dipelajari bersama.